Nah, dari oper giginya, personalinya gitu ya. Dari kadang poros kalau orang punya Vespa masa depannya terang. Kenapa? Karena bunyinya terang tang 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 tang. Yo, sudah apa kabar? Gimana Damang Mobray? Kembali lagi bersama gua di sini. Bersama Vespa kita jalan-jalan menikmati indahnya kota Bandung, guys. Seru nih. Jadi hari ini hari yang sangat cerah sekali, guys. Dan seperti biasa gue pakai Vespa. Dan kalau misalkan di hari yang cerah seperti ini, feelnya beda ya bro ya. Aduh gila, bahagia pisan asli. Ya apalagi kita bisa riding seperti ini di sore hari dengan cuaca yang seperti ini kan asik ya kan, ya nggak sih? Ini gue udah di daerah, kalau lurus itu gue masuk ke jalan yang mau ke ITC, guys. Mungkin yang dari Bandung tahu ya. Dan seperti biasa jam segini mah enak karena cerah, bray. Biasanya kalau hujan, di dia mah di sini ya di dia lagi. Di sini tuh rada padat lah, lumayan. Dan seru asli kalau naik motor tuh vibesnya tuh ramai aja gitu ya bro ya. Thank you bro sudah klik video ini. Silakan ibu mau menyeberang. Thank you yang sudah mau klik video ini. Ayo kita jalan-jalan di Bandung ya guys ya. Kita jalan-jalan di Bandung, menikmati indahnya siang hari. Nggak siang deh, ini sore hari. Sore yang cukup cerah bersama Vespa bray. Nah ini ITC yang gue bilang ya. Dulu kan gue sering kesini bray. Dulu karena rumah gue tuh di daerah Majalaya. Jadi paling naik elf ini nih. Nostalgia bisa asli zaman dulu pakai elf seperti ini ke Majalaya. Dan itu teh si kursinya ya bray ya, itu teh didadat banget gitu. Tahu nggak sih didadat banget? Jadi kayak yang seharusnya si mobil teh kapasitas 12 ya, itu sama dia bisa diisi jadi 21 bray. Dan itu luar biasa Sekarang gue udah jarang, bukan jarang ya, udah nggak pernah kayak naik angkot itu lagi. Iya, karena ada transportasi lain yang lebih nyaman gitu. Ada kereta langsung ke Rancaikek nanti langsung naik angkot gitu. Itu lebih worth it gitu, nggak terlalu capek bray. Kalau naik itu teh badan aduh berasa disiksa. Ini alun-alun Bandung guys, indah sekali. Bray, untuk hari ini apa yang akan kita bahas ya? Siapa tahu aja mungkin di antara kalian ada yang lagi pingin ngerekrut Vespa bray. Mungkin lagi cari-cari gitu Vespa yang seperti apa gitu ya, yang mau dibeli gitu. Cari tanya-tanya rekomendasi gitu kan ada banyak jenis ya Vespa teh. Kalau saran gue di sini ya, kita sambil bahas-bahas ini. Kalau gue kan ini pakai Vespa Super 79. Diawali karena gue tuh nggak ngerti tentang Vespa awalnya ya. Nah ini ya udah Vespa, gue tahu Vespa aja. Ternyata kan ada tahunnya, ada karakternya gitu. Nah seiring berjalan dengan waktu, gue jadi tahu ternyata ada banyak hal yang harus gue perhatikan nih sebelum gue ambil Vespa gitu. Seperti mungkin ya lebih di mesin. Dari mesin itu begitu sangat penting bray untuk kamu mau memelihara Vespa. Serius. Karena mesin itu jadi jantungnya gitu. Lu kalau misalkan ya bodinya bagus tapi mesinnya jelek mah aduh sayang banget nggak kepake. Banyak yang bilang memang mending mesinnya bagus daripada bodinya yang bagus gitu. Tapi menurut gue sih dua-duanya harus dipikirkan ya, supaya nggak keluar lagi kos yang berlebihan gitu ya. Asik nih, jangan lupa bahagia sesama classic vibes bray.
Oke, kita duluan masuk. Asik nih Vespa nih. Jadi hari ini kita mau coba ya sambil sharing apa yang sudah pernah gue alami ya kan ketika gue beli Vespa. Pertama gue teh pinginnya Vespa yang klasik kan awalnya kan memang. Dan ternyata pas diselidiki lebih jauh ternyata ada banyak jenis dan varian dari si Vespa klasik ini. Dari lampunya yang bulat, ada yang kotak, ada yang kayak TV gitu. Itu banyak banget gitu. Dan itu mempengaruhi look juga gitu. Karakter dari si Vespanya itu juga jadi terlihat gitu. Dan ya pasti kalian kan udah mulai cari-cari nih mana ya yang asik ya, mana yang enak ya gitu. Nah guys, saran gue sih ya lebih ke, karena ini kan yang pakai kan kita ya. Jadi sebisa mungkin senyamannya kita gitu, supaya apa ya ketika lo pakai teh feel-nya tuh enjoy aja. Serius kayak ini gue gue sih awalnya karena gue awalnya nggak tahu Vespa sih. Jadi pas sekarang pakai Vespa sebenarnya asik ya. Apalagi kalau misalkan kita tahu cara memeliharanya, ya nggak ribet-ribet banget lah kalau udah sering pakai mah ya, udah saling mengerti. Dan saran gue ketika kalian mau mulai meminang Vespa, pertama perhatikan dari si jenisnya, karakter Vespa yang memang menurut lo suka, ya udah suka, jangan dengar apa kata orang, bray. Kalau itu sih menurut gue satu. Terus kedua, harus ready dulu uangnya. Karena kalau enggak, kadang ada satu momen yang bikin kita nyesel. Duitnya ada, duitnya belum ada, barangnya udah ada. Aduh itu gila. Berasa banget pingin cepet gitu. Dan itu bikin gak nyaman. Pas duitnya kekumpul, barangnya udah kejokul sama yang lain. Kan rada gimana gitu kan. Nah oleh karena itu mending siapin dulu deh uangnya. Setelah siapin uangnya, budgetnya berapa, mulai dispesifikan. Gue mau Vespa yang kayak gimana nih. Terus mulai mempertimbangkan biaya servis. Ya, ada banyak perintilan-perintilan yang harus dipikirkan, bray, ketika kita beli motor Vespa ini. Entah itu dari underdealnya, entah itu dari bagian-bagian yang lainnya, spare part dan segala macamnya, bray. Itu hal-hal yang butuh lah benar-benar diperhatikan. Jadi saran gue tuh ya, harus dulu siapin uangnya biar nggak gemes-gemes banget. Tapi untuk mesin, untuk jenis, karakter kan itu kan bergantung selera kan ya. Itu bergantung selera. Tapi usahakan kalian cari yang mesin yang sehat. Saran gue sih kalian bawa orang yang memang ngerti Vespa, bray. Ya, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dari mesinnya, dari oper giginya, personalinya gitu ya. Dari kadang poros apa ya? Karena kadang Vespa tuh sekarang banyak yang bengkok, bray. Jadi harus di setel ulang. Kayak ini gue juga nih katanya tuh ada bengkok sedikit gitu. Si forknya dan jadi udah nggak center katanya kayak gitu. Dan itu butuh diservis. Makanya saran gue tuh ketika kalian mau cari Vespa, mending cari orang yang lebih paham biar nggak kejebak. Kalau gue ini kemarin kejebak, kenapa? Karena pertama gue kan nggak tahu ya Vespa teh kayak gimana gitu. Jadi waktu itu teh ternyata di sini Vespa gue ini teh membrannya gitu, isepannya jebol. Nah teman gue yang bawa bilangnya ini setelan basah. Ternyata nggak ada istilah setelan basah itu. Karena ternyata setelan basah itu menandakan bahwa isepan gue teh udah rusak gitu. Dan ya kan rugi ya, bray ya. Kita harus keluar lagi biaya untuk servis supaya nyaman gitu. Karena kalau isepannya rusak itu kadang pengampian nggak maksimal ya, sering banjir dan mogok juga iya gitu. Jadi
rada berat lah gitu, nggak nyaman kalau bawa kan lagi enak-enak riding, tahu-tahu terus mogok ya kan. Awal-awal kan gitu berani punya gue teh mogok gitu. Tapi ya sekarang gue untung ketemu sama Om Ruli. Jadi di Om Ruli gue diperbaikin. Ya sampai sekarang nih mantap asli, enak banget. Dan kalau kalian memang benar-benar kayak pengen banget ya Vespa, yuk naik Vespa. Asli seru bray naik Vespa teh. Feelnya happy, sesama klasik, dan solidaritas dari para pengguna Vespa itu tidak diragukan. Serius, kalau kalian mungkin ada punya pengalaman ya boleh sharing gitu, gimana ketika kamu bawa Vespa ditolong sama anak-anak Vespa. Itu feelnya sampai sekarang gue ngerasain bahwa anak-anak Vespa asik ya. Itu yang bikin gue betah naik Vespa. Dan sekarang gue jadi ya hampir tiap hari nih sekarang pakai Vespa bray. Yang Scoopy malah jadi didiemin gitu. Makanya menurut gue bray, kalau kalian mau, ayo gaskeun naik Vespa biar rasanya endul. Aduh, ini udah mau nyampe lagi guys, dan biar videonya juga nggak terlalu lama ya. Kayaknya cukup sampai di sini. Ingat kalau kalian mau beli Vespa mending bawa orang yang lebih paham tentang Vespa, biar nggak rugi, biar nggak keluar kos gede lagi buat servis-servis perintilannya. Ya, itu aja sih pesan dari gua. Thank you banget sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya, biar kita bisa sama-sama semakin dekat dan semakin mengenal. Ayo boleh ceritakan mungkin pengalaman kalian di kolom komentar. Thank you, bye-bye. Sampai ketemu lagi di esok hari, dan gue doakan supaya kalian sehat-sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezeki, dan sehat-sehat, bye. Thank you.